salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita, tentunya dalam menjadi kepada juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus, jangan katakan pula bahwa Yesus dan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan itu. Haleluya. Dan karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang boleh diselamatkan. Haleluya, haleluya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, mantap. Jadi doa dan harapan saya, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman akan terus menyertai perjalanan hidup kita dan dalam rangka menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita ada. Semoga firman-Nya jadi kenyataan. Jadilah kehendak itu seperti itu. Mantap. Dan orang percaya, dengan hati percaya, engkau dibenarkan dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah ditolak. Roma 10 ayat 9 sampai dengan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk mendengarkan firman dalam nama Yesus. Amin. Dalam Yohanes ya 16 ayat 8 sampai dengan 11 demikian bunyi firman Allah. Dan kalau ia datang, ia akan mengungkapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Haleluya. Jadi tugas penting dari Roh Kudus yang sangat luar biasa. Saya ingat almarhum pimpinan pusat kami pada waktu itu memberikan tugas yang begitu berat sebenarnya bagi saya untuk merampungkan anggaran dasar dari Gereja Pantekosta, dan kemudian tugas itu saya selesaikan ya dengan istri saya, istri saya sebagai penyidik, saya sebagai konsultornya, dengan membaca beberapa dan kemudian ya pengalaman-pengalaman di dalam pelayanan ini supaya saya tidak, orang-orang lain tidak mengalami lagi. Sebenarnya saya menggunakan supaya mereka tetap bisa tenang, mereka bisa menikmati pemeliharaan kalau bagi mereka itu. Karena saya merasakan bagaimana 1 rupiah pun tidak ada, baik dari organisasi yang lama maupun organisasi yang baru ini, untuk mendukung pelayanan, hanya bermodalkan surat. Dan itu sangat bermanfaat. Dengan iman, karena Tuhan yang memanggil kita, dipanggil melayani karena panggilan, bukan karena kerinduan, tapi karena panggilan kepada Tuhan, sehingga apapun badai persoalan kita akan dapat lakukan, dapat melewatinya. Dan saya mau katakan kepada kita, dan pada akhirnya setelah itu rampung 2 minggu kadangkala tidur, ya begitulah, sampai tidur di depan laptop dan lain sebagainya. Tetapi itu hal yang saya harus kerjakan, dan pada akhirnya di rapat pleno semua hampir keseluruhannya pasal-pasal itu dapat diterima dengan baik. Dan kiranya tidak tahu mengapa ada tugas penting yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus dan Yesus kepada Roh Kudus. Dan kita lihat dikatakan ada 3
tugas penting daripada Roh Kudus itu yang pertama mengingatkan dunia akan dosa. Dunia ini perlu diingatkan akan dosa. Tidak ada kekuatan saya sebagai pemberita firman Allah, tidak ada kekuatan Anda sebagai pendeta besar sekalipun. Tidak ada kekuatan kita untuk mengingatkan, membawa orang datang kepada Yesus, terkecuali oleh Roh Kudus. Dan itu sebabnya kita harus berdoa untuk kegerakan. Saya kadang-kala berdoa malam berturut-turut. Saya hanya minta supaya terjadi kegerakan yang sangat luar biasa. Dan saya sadar, kita tidak melayani untuk memindahkan orang. Kita melayani untuk mencari jiwa-jiwa yang mau diselamatkan. Kalau hanya untuk memindahkan jiwa, itu banyak orang melakukan itu. Dan hampir gereja melakukan itu, memindahkan jiwa-jiwa dari satu gereja ke gereja yang lain. Tapi untuk disuruh mencari jiwa, itu akan menjadi sulit. Dan itu sebabnya kita sebagai orang percaya bahwa sadari ya mengingatkan dunia akan dosa itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu akan melakukan yang terbaik, memanggil untuk hidup dalam pertobatan dan memberi kuasa untuk hidup baru. Itu sebabnya kalau menjadi saksi Tuhan tidak hidup baru, bahaya itu. Dan memampukan setiap orang percaya untuk taat. Haleluya. Dan juga memampukan setiap orang percaya untuk hidup menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan. Ya, kalau Anda diberkati seperti saya bersyukur, tiap hari saya masih bisa berbuat istilahnya, walaupun hanya memberikan tumpangan bagi orang lain, tapi itu telah berlangsung dari mulai tahun 95 sampai sekarang tanpa harus meminta uang tunai. Walaupun orang saya katakan saya bodoh, seharusnya di tengah-tengah kesulitan saya pun kadang-kala saya harus mohon kepada Tuhan. Karena saya tahu pertolongan tidak akan kekurangan, bagi pertolongan itu tidak akan tertutup bagi orang-orang yang maka saya juga sejak tahun 2000 mengalirkan air kepada masyarakat. Walaupun saat ini sudah berbeda, ya, hanya sedikit saja orang-orang yang membutuhkan air yang tidak lagi sebanyak yang lalu, di mana karena pemerintah sudah mengizinkan air di tengah. Jadi, tetapi masih tetap ada. Tetangga saya, untungnya di tengah musim panas, kalau musim panas di tempat saya ini terus mengalir air itu. Di rumah mereka berhenti, dan di rumah saya juga berhenti. Kenapa? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas ke rumah saya ini tidak akan mengalir. Tapi di sana mengalir keras. Di luar itu. Jadi saya juga harus kadang-kadang ngantri. Ya. Tapi saya bersyukur kenapa? Kita bisa menjadi berkat. Lalu kemudian kata firman Allah, ya, yang kedua adalah menunjukkan standar hidup orang percaya, yaitu kebenaran Allah. Jadi Roh Kudus itu menunjukkan kepada kita standar hidup, yaitu kebenaran Allah. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada rekayasa di situ. Tapi kebenaran. Karena kebenaran itu mampu menyutikan kita. Kebenaran itu dapat membuat kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Firman itu bagaikan palu yang menghancurkan bukit batu. Dan bagaikan api yang memurnikan. Itu dalam Yeremia 23 itu. Jadi dia punya nilai, dia punya standar. Roh Kudus itu menunjukkan kepada kita standar hidup yang harus kita lakukan dalam standar kebenaran. Jadi kita tidak bisa hidup sembarangan. Nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai dunia ini, dunia katakan boleh korupsi asal tidak ketahuan. Nggak boleh. Di tempat tersembunyi atau tersembunyi, Tuhan akan menghancurkan mereka-mereka yang melakukan
hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi bagi mereka yang melakukan standar dan nilai-nilai kebenaran itu dalam hidup mereka, Tuhan akan tunjukkan kebaikan dan kemurahan. Saya punya anggota dulu hidup jujur, sementara teman-temannya sudah punya ini dan itu, punya rumah, dia punya keter, punya apa istilahnya, punya rumah sewa. Tapi teman-temannya memiliki rumah mewah. Lalu kemudian, tetapi dia tetap hidup dalam kesederhanaannya, hidup dalam ketaatannya kepada firman Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan mengangkat dia dari pekerjaannya. Dia termasuk orang yang jujur, yang mendapatkan prioritas yang luar biasa. Jadi kejujuran tidak akan pernah menghancurkan. Karena itu adalah standar kebenaran. Kalau Anda jujur, Anda benar, Anda melakukan dengan taat, Tuhan akan menolong. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk mendemonstrasikan, menunjukkan penghukuman, ya, menunjukkan penghukuman Kristus kepada atas setan, ya, penghakiman. Ya, kita tahu bahwa dalam firman Allah dalam Kolose dikatakan bahwa Kolose 1 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang menjadikan mereka tuntunan atas kemenangannya. Ya, jadi setan tidak dapat berkuasa atas diri kita. Makanya Tuhan Roh Kudus memberikan kita Yesus Roh Kudus itu untuk melaksanakan tugas penting itu, 3 tugas penting itu, yang kalau kita sadari, kita akan senantiasa berkemenangan di dalam. Tapi kalau engkau tidak sadari, engkau akan ditelan oleh dunia ini, setan, dan hawa nafsu. Tapi kalau engkau menyadari, engkau akan selalu berkemenangan, karena Roh Kudus akan memampukan engkau untuk berjalan sesuai dengan apa ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur bahwa 3 tugas penting sangat penting bagi kami orang percaya untuk hidup sesuai dengan standar yang Kau telah tentukan. Mengetahui apa akhir dari ujung kehidupan dari setan saja pun kami tahu. Dan itulah sebabnya Tuhan tolong kami. Dan kalau engkau sakit apapun, sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Kau tidak mengenal jarak, ruang, waktu. Kau boleh datang kepada mereka, sama mereka yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka miliki keluar. Sama seperti engkau telah menolong hamba-hambamu, menolong hambamu ini, dan Tuhan juga menolong mereka. Sehingga kemuliaan diberikan kepada kami. Punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, tabib dia segala tabib, dokter dia segala. Dan kalau engkau mengalami masalah dalam hidupmu, ingat bahwa Tuhan mempunyai solusi bagi itu. Kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada kita. Mari Bapa di surga, dalam nama Yesus, mereka kau lihat tangan-tangan yang diarahkan, yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, datanglah kepada mereka, dan nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu, nyatakanlah pertolongan-Mu kepada mereka, sehingga kemudian diberikan kepada Bapa di surga dalam nama. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan di pagi ini apapun aktivitas kita tetap dapat menjadi terang yang memberikan arah, dan supaya melalui terang itu nama Bapa menjadi garam yang memberikan cita rasa, juga pembusukan, dan memberikan pemurnian oleh karena Tuhan menyertai. Dan kita harus sadari bahwa Tuhan ini kita sampai. Mantap, mantap, mantap.